Malam 15 Agustus 1945 terasa berbeda di Jakarta. Udara hangat tetapi suasana kota justru dingin dan tegang. Lampu-lampu temaram menyinari jalanan yang lebih sepi dari biasanya. Fellow citizens, the war is over. The Japanese government has accepted the terms of surrender imposed by the Allied nations. Kabar ini benar. Jepang sudah menyerah setelah bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Artinya kita bisa merdeka? Tidak, kalau kita hanya bisa menunggu. Kemerdekaan itu harus kita ambil, bukan diberikan. Malam itu juga mereka bergerak menuju rumah sederhana milik Soekarno. Di dalamnya, Soekarno tampak lelah namun tetap tenang. Ini saatnya, proklamasikan kemerdekaan sekarang. Saya mengerti semangat kalian, tapi ini bukan perkara kecil. Kita harus memikirkan akibatnya. Jepang masih bersenjata di sini. Kita tidak boleh gegabah. Kalau kita menunggu, dunia akan mengira kemerdekaan ini hadiah Jepang. Perdebatan berlangsung panas, namun malam itu tidak menghasilkan keputusan. Menjelang subuh, dalam suasana gelap dan sunyi, Soekarno dan Hatta dibawa keluar kota tanpa sedikit pun penjelasan. Mobil melaju melewati jalanan sepi menuju Rengas Dengklok. Di sana, hamparan sawah terbentang luas. Udara pagi terasa dingin, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kalian membawa kami ke sini Agar Bung tidak terpengaruh Jepang. Kami ingin kemerdekaan sekarang. Kami juga ingin merdeka, tetapi keputusan besar harus dipikirkan dengan matang. Angin pagi berhembus pelan, ketegangan menggantung di udara. Sementara itu di Jakarta, situasi tak kalah genting. Ahmad Subarjo berusaha menenangkan para pemuda. Saya jamin, proklamasi akan dilakukan besok 17 Agustus. Janji itu akhirnya membuka jalan. Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta. Malam 16 Agustus, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, suasana sunyi namun penuh makna. Di sebuah ruangan sederhana, di bawah cahaya lampu yang tidak terlalu terang, sejarah sedang ditulis. Soekarno duduk di depan meja. Ia mengambil nafas dalam-dalam, lalu mulai menulis. Hatta berada di sampingnya dan sesekali memberi saran. Kata demi kata dipilih dengan hati-hati untuk menyempurnakan kalimatnya. Tak lama kemudian, Sayuti Melik mengetik naskah itu dengan cepat. Suara mesin ketik terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ketika naskah selesai, mereka terdiam sejenak. Mereka sadar bahwa kertas itu akan mengubah nasib bangsa. Di bagian lain rumah, terbentang dua kain merah dan putih di pangkuan Fatmawati. Dengan tangan sabar, ia menjahit keduanya menjadi satu. Tidak ada kata-kata, hanya bunyi halus dari kain yang tersentuh benang. Bendera itu bukan sekedar kain, namun lambang kemerdekaan yang telah lama dinanti. Pagi 17 Agustus 1945, matahari menyinari halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tidak ada panggung megah, hanya halaman rumah dan tiang bendera. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan dengan suara bergetar.